Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen pembimbing, Ibu Profesor Dr. Insinyur Suci Pramutasari Sahlani MMIPM, dan Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Yudi Alvino Limbong. Kali ini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Pengaruh Adopsi Teknologi Pemasaran Digital dan Orientasi Pasar terhadap Kapabilitas Pemasaran dan Pertumbuhan Bisnis UMKM di Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah UMKM mendominasi jumlah usaha di Indonesia dan memberikan kontribusi besar terhadap tenaga kerja dan PDB nasional. Namun jika kita bandingkan dengan usaha besar, meskipun jumlahnya sedikit, namun setiap usaha besar memberikan kontribusi PDB yang jauh lebih tinggi dibandingkan UMKM. Oleh karena itu, kita harus mampu bisa meningkatkan UMKM Indonesia agar menjadi usaha besar sehingga bisa mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah sebenarnya telah menyalurkan program melalui kredit usaha rakyat hampir 1.800 triliun mulai dari 2015 sampai 2024 bagi UMKM. Namun jika kita lihat pertumbuhan bisnis UMKM tidak berkembang dengan baik. Oleh karena itu, perlu kita lihat bahwa pertumbuhan UMKM tidak hanya didukung oleh pembiayaan, namun perlu juga didukung oleh faktor-faktor lainnya selain pembiayaan. Saya sudah melakukan wawancara eksplorasi kepada 6 pelaku UMKM, dan hasilnya jelas bahwa pembiayaan saja itu tidak cukup untuk menemukan usaha mereka. Temuan ini sejalan dengan studi dari Fajarika pada tahun 2024 yang telah menganalisis 108 jurnal dan menegaskan bahwa pentingnya faktor non-pembiayaan bagi pertumbuhan bisnis UMKM. Nah, ada 6 faktor utama yang menentukan kinerja UMKM. Dan menurut hasil wawancara yang saya lakukan, ada 2 yang menjadi faktor utama, yaitu pemanfaatan teknologi dan kapabilitas pemasaran. Dengan kata lain, jika ingin UMKM naik kelas dan bisnisnya tumbuh, maka intervensi harus bergeser dari sekedar memberikan modal menuju penguatan pemanfaatan teknologi dan kapabilitas pemasaran. Mengenai teknologi, Indonesia punya potensi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Namun saat ini baru 33,6% UMKM yang telah bertransformasi digital. Gap ini dinilai masih sangat besar dan ini menjadi hambatan struktural bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Padahal, digitalisasi UMKM adalah katalis untuk menuju visi Indonesia Emas tahun 2045. Oleh karena itu, agar UMKM dapat memanfaatkan peluang ekonomi digital yang terus tumbuh, dibutuhkan sinergi antara pemanfaatan teknologi dan penguatan kapabilitas pemasaran oleh UMKM. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah yang pertama, kontribusi UMKM terhadap PDB masih rendah dibanding jumlah pelakunya. Sedangkan usaha besar jauh lebih sedikit namun menyumbang hampir 40% dari PDB. Kedua, pemerintah telah menyalurkan program pembiayaan KUR dan kredit produktif oleh perbankan namun belum signifikan meningkatkan kinerja usaha UMKM. Ketiga, faktor non-pembiayaan khususnya teknologi dan pemasaran digital diidentifikasi oleh pelaku UMKM sebagai kunci untuk pengembangan usaha mereka. Nah, ketika melihat itu sebagai kunci dan melihat potensi e-commerce Indonesia sangat besar dan nilai transaksinya diproyeksikan terus tumbuh, dapat dimanfaatkan UMKM untuk pertumbuhan kinerja bisnis mereka, sejalan dengan visi pemerintah tahun 2045. Namun, jika kita lihat, tingkat adopsi digital UMKM di Indonesia masih sangat rendah, yaitu kurang lebih 30%, dan target pemerintah adalah 50% pada 2030. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian dalam tesis ini ada 9. Yang pertama, apakah keunggulan relatif dari teknologi pemasaran digital berpengaruh positif terhadap adopsi teknologi? Kemudian, apakah kesesuaian atau compatibility antara teknologi pemasaran dan sistem yang sudah ada berpengaruh positif terhadap adopsi teknologi pemasaran digital oleh UMKM? Yang ketiga, apakah pengetahuan pemilik atau manajer tentang teknologi pemasaran digital akan berpengaruh positif terhadap adopsi teknologi pemasaran digital oleh UMKM? Dan keempat, apakah tingkat inovativitas pemilik atau manajer berpengaruh positif terhadap adopsi teknologi? Kemudian kelima, apakah tekanan kompetitif dari pesaing berpengaruh positif terhadap adopsi teknologi pemasaran digital oleh UMKM? Dan kemudian keenam, apakah turbulensi pasar berpengaruh positif terhadap adopsi teknologi pemasaran UMKM? Dan kemudian ketujuh, apakah adopsi teknologi pemasaran digital berpengaruh positif terhadap kapabilitas pemasaran UMKM? Kemudian ke 8. Apakah orientasi pasar berpengaruh positif terhadap kapabilitas pemasaran UMKM? Dan ke-9, apakah kapabilitas pemasaran berpengaruh positif terhadap pertumbuhan bisnis UMKM? Kemudian tujuan penelitian adalah yang pertama, menguji pengaruh keunggulan relatif, kesesuaian, dan pengetahuan pemilik atau manajer, tingkat inovatif pemilik atau manajer, tingkat kompetitif dan turbulensi pasar terhadap adopsi teknologi pemasaran digital. Kemudian menguji pengaruh adopsi teknologi pemasaran digital terhadap kapabilitas pemasaran UMKM, kemudian menguji pengaruh orientasi pasar terhadap kapabilitas pemasaran UMKM, dan yang terakhir menguji pengaruh kapabilitas pemasaran terhadap pertumbuhan bisnis UMKM. Landasan teori dari penelitian ini yang pertama, TOE Framework, yaitu kerangka yang menjelaskan bahwa adopsi inovasi teknologi dalam organisasi dipengaruhi oleh 3 konteks utama, yaitu teknologi, organisasi, dan lingkungan, di mana teori ini dari teori Tornadzki dan Fletcher. Kemudian kedua, teori market orientation, bahwa budaya organisasi yang secara efektif dan efisien mendorong perilaku untuk menciptakan nilai yang superior bagi pelanggan secara berkelanjutan sehingga menghasilkan kinerja bisnis yang unggul menurut teori Nadler and Slater.
Kemudian teori kapabilitas pemasaran, yaitu kapabilitas yang digunakan untuk mengubah sumber daya menjadi output bernilai. Ini berdasarkan teori dari Voorhees and Morgan. Kemudian yang keempat, teori pertumbuhan bisnis, yaitu pertumbuhan dipahami sebagai perubahan dalam jumlah dan juga proses pengembangan yang meningkatkan kualitas atau kapasitas, di mana pertumbuhan tersebut adalah proses yang berkesinambungan, bukan hasil akhir, namun dibatasi oleh kapabilitas manajerial dan menghadapi kompleksitas bisnis, yaitu teori dari Penrose. Hipotesis penilaian ini, hipotesis 1A, yaitu keunggulan relatif dari teknologi pemasaran digital berpengaruh positif terhadap adopsi teknologi pemasaran digital oleh UMKM. Kemudian hipotesis 1B, kesesuaian antara teknologi pemasaran digital dan sistem yang sudah ada berpengaruh positif terhadap adopsi teknologi pemasaran digital oleh UMKM. Kemudian hipotesis 2A, yaitu pengetahuan pemilik atau manajer tentang teknologi pemasaran digital berpengaruh positif terhadap adopsi teknologi pemasaran digital oleh UMKM. Kemudian hipotesis 2B, tingkat inovatif pemilik atau manajer berpengaruh positif terhadap adopsi teknologi pemasaran digital oleh UMKM. Kemudian hipotesis 3A, tekanan kompetitif dari pesaing berpengaruh positif terhadap adopsi teknologi pemasaran digital oleh UMKM. Kemudian hipotesis 3B, turbulensi pasar berpengaruh positif terhadap adopsi teknologi pemasaran oleh UMKM. Selanjutnya, hipotesis 4, adopsi teknologi pemasaran digital berpengaruh positif terhadap kapabilitas pemasaran UMKM. Kemudian hipotesis 5, orientasi pasar berpengaruh positif terhadap kapabilitas pemasaran UMKM. Dan kemudian hipotesis 6, kapabilitas pemasaran UMKM berpengaruh positif terhadap pertumbuhan bisnis UMKM. Selanjutnya, metode penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pemilihan sampling, non-probability sampling, dengan proportive sampling, dengan kriteria responden. Yang pertama, pemilik atau pengelola utama UMKM, kemudian usaha bergerak di sektor perdagangan dan memanfaatkan e-commerce sebagai saluran penjualan, kemudian usaha sudah beroperasi minimal 2 tahun. Kemudian data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner, melalui survei secara online. Kemudian instrumen penelitian menggunakan skala Likert dengan beberapa item pertanyaan. Dari TOE Framework ada 19 item pertanyaan, diadopsi dari penelitian Setiawati. Kemudian adopsi teknologi digital ada 4 item pertanyaan, diadopsi dari Setiawati. Kemudian orientasi pasar ada 10 item pertanyaan, diadopsi dari trainer. Kemudian kapabilitas pemasaran ada 14 item pertanyaan, diadopsi dari Setiawati. Kemudian pertumbuhan bisnis ada 3 item pertanyaan, diadopsi dari Setiawati. Kemudian metode analisis data dengan menggunakan SAM-PLS, dengan ada uji validitas konvergen dan validitas diskriminan, kemudian uji reliabilitas, uji Columbus Alpha dan composite reliability, kemudian pengujian modal struktural. Yang pertama, significant and relevance of pattern coefficient, kemudian coefficient of determination, effect size, predictive relevance, dan model fit. Profil responden terbanyak merupakan responden dengan omset usaha di bawah 300 juta sebanyak 88%, dan responden merupakan pemilik usaha sebanyak 94%, kemudian jumlah karyawan 1-5 orang sebanyak 50%, kemudian usia 29-44 tahun sebanyak 55%, kemudian pendidikan terakhir SMA atau sederajat sebanyak 44%, kemudian sumber modal usaha dari modal pribadi sebanyak 83%, kemudian sumber modal pengembangan usaha dari keuntungan sebanyak 38%, kemudian platform yang digunakan adalah media sosial sebanyak 32%, kemudian lama usaha di antara 2-3 tahun sebanyak 41%, dan responden banyak dari kota di non-Jabodetabek sebanyak 61,94%. Kemudian model pengukuran outer model. Dari uji validitas konvergen, kita melihat bahwa indikator terbukti valid melalui loading faktor yang tinggi di atas 0,7 dan AV yang jauh melampaui batas minimum, sehingga memastikan bahwa setiap konstruk dalam penelitian ini telah terukur secara kuat dan konsisten. Uji validitas diskriminan. Hasil pengujian diskriminan validity menunjukkan bahwa seluruh indikator telah memenuhi kriteria cross-loading, di mana setiap indikator memiliki nilai loading tertinggi pada konstruknya sendiri dibandingkan dengan konstruk lain, sehingga mengkonfirmasi bahwa masing-masing indikator mampu mempresentasikan variabel yang diukur secara tepat. Selain itu, hasil evaluasi menggunakan Fornell Letter Criterion juga memenuhi ketentuan, ditunjukkan dengan nilai akar kuadrat AV pada setiap konstruk yang lebih tinggi daripada korelasinya dengan konstruk lain, sehingga memastikan bahwa setiap konstruk bersifat unik dan tidak tumpang tindih satu sama lainnya. Kemudian hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh konstruk dalam model telah memenuhi kriteria kelayakan yang ditandai dengan nilai Cronbach alpha dan composite reliability yang berada di atas batas minimum sebesar 0,7. Kemudian ini mengindikasikan bahwa setiap indikator memiliki konsistensi internal yang kuat dalam mengukur konstruknya masing-masing. Dengan demikian, seluruh variabel dalam penelitian dinyatakan reliable dan dapat digunakan untuk tahap analisis selanjutnya. Statistik deskriptif. Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM menilai faktor teknologi, organisasi, dan lingkungan berada pada kategori yang sangat tinggi, sedangkan kapabilitas pemasaran hanya berada pada kategori tinggi. Kemudian, model struktural inner model. Yang pertama, uji kesesuaian model. Semua indikator SRMR, NFI, dan Q kuadrat menunjukkan model yang sangat layak, hasilnya dapat dipercaya. Berdasarkan hasil model analisa jalur tersebut, maka hipotesis 1A diterima, kemudian hipotesis 1B ditolak, kemudian hipotesis 2A diterima, hipotesis 2B ditolak, kemudian hipotesis 3A diterima, hipotesis 3B ditolak, dan hipotesis 4 ditolak, kemudian hipotesis 5 diterima, dan hipotesis 6 diterima.
Selanjutnya pembahasan hipotesis. Dari hipotesis 1A kita lihat bahwa memang semakin tinggi persepsi manfaat, akan semakin tinggi juga adopsi teknologi pemasaran digital oleh UMKM. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Kemudian pada hipotesis kedua, ternyata compatibility tidak berpengaruh terhadap signifikan terhadap adopsi teknologi pemasaran digital. Jadi UMKM, karena penelitian ini banyak UMKM mikro, cenderung fokus pada kebutuhan jangka pendek, sehingga mereka tidak mengintegrasikan sistem mereka kepada teknologi digital. Temuan ini sebenarnya konsisten dengan temuan yang sebelumnya dari Albar and Hoek tahun 2017 yang menunjukkan bahwa UMKM sering mengadopsi teknologi meski tidak sepenuhnya sesuai dengan bisnis mereka. Kemudian di hipotesis 2A, pengetahuan pemilik atau manajer memang berpengaruh positif signifikan terhadap adopsi teknologi pemasaran. Jadi pemilik yang paham teknologi akan mudah mengadopsi, mengintegrasikan dan mengoptimalkan fitur digital. Hal ini juga konsisten dengan penelitian-penelitian sebelumnya dari Smerig dan Anderson, Awa, Setiawati, dan Trainer. Kemudian selanjutnya pembahasan hipotesis 2B, inovativeness pemilik atau manajer berpengaruh positif terhadap adopsi teknologi pemasaran digital. Dari hasil penelitian, inovativeness dari pelaku UMKM ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap adopsi teknologi pemasaran digital. Sikap inovatif dari pemilik tidak otomatis mengubah menjadi perilaku adopsi karena keterbatasan sumber daya, bisa dari modal, waktu, maupun tenaga kerja. Konsisten dengan Rahayu ND di tahun 2015 bahwa resource constraint melemahkan pengaruh karakteristik wirausaha terhadap adopsi digital. Hipotesis 3A, tekanan kompetitif ternyata memaksa UMKM untuk masuk ke digital untuk tetap bersaing. Jadi semakin ketat persaingan akan semakin tinggi dorongan UMKM menggunakan media sosial yang sederhana dan walaupun marketplace. Kemudian di hipotesis 3B, kita melihat bahwa pasar UMKM yang stabil membuat turbulensi tidak cukup kuat untuk mendorong adopsi teknologi. Turbulensi pasar tidak signifikan karena mungkin dalam penelitian ini mayoritas adalah UMKM mikro yang mungkin beroperasi di pasar lokal dengan permintaan yang lebih stabil. Kemudian pembahasan di hipotesis 4, teknologi saja ternyata tidak cukup untuk membentuk kapabilitas pemasaran UMKM. Jadi pengaruh adopsi digital terhadap kapabilitas pemasaran tidak signifikan. UMKM menggunakan digital hanya sebagai presence atau hadir saja, jadi belum sebagai sistem pemasaran, belum adanya integrasi, branding, CRM, analitik, dan proses internal. Jadi kesiapan organisasi yang rendah, keterbatasan modal, waktu, dan SDM digital mempengaruhi UMKM dalam mengadopsi teknologi digital. Namun ketika kita analisis dengan responden yang berbeda dari responden yang memiliki pekerja dan tidak bekerja, ternyata memiliki hasil yang berbeda. Apabila responden memiliki pekerja, hasilnya adalah signifikan. Nah, mungkin karena ada pembagian tugas dan proses belajar dari organisasi. Namun ketika responden tidak punya pekerja, tidak signifikan karena teknologi digunakan sebagai ad hoc dan tidak dikelola secara asisten. Intinya, kapabilitas tidak terbentuk hanya dari alat digital, namun perlu juga proses dan SDM. Kemudian, hipotesis kelima, dilihat bahwa kapabilitas pemasaran UMKM lahir dari orientasi pasar, jadi bukan dari teknologinya saja. Jadi orientasi pasar memiliki pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap kapabilitas pemasaran. Mindset customer driven menciptakan rutinitas pemasaran, analisis pesaing, dan koordinasi internal. Hal ini konsisten dengan dari Trainer, Murray, dan Kohli Jaworski. Kemudian hipotesis ke-6 melihat bahwa kapabilitas pemasaran terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan UMKM. Jadi semakin baik pemahaman pasar dari UMKM, pengelolaan pelanggan, dan strategi digital akan semakin besar pertumbuhan usahanya. Pada usaha mikro, di mana responden kita banyak pada usaha mikro, kapabilitas ini berfungsi mengubah keterbatasan sumber daya menjadi praktik pemasaran yang efisien, mulai dari segmentasi, penyusunan value proposition, hingga pengelolaan konten digital. Temuan ini konsisten dengan penelitian dari Trainer, Setiawati, dan Iskandar. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pada kerangka TOE, variabel keunggulan relatif, pengetahuan pemilik atau manajer, tekanan kompetitif dari pesaing berpengaruh positif signifikan terhadap adopsi teknologi pemasaran digital. Namun, faktor-faktor kesesuaian, teknologi, dengan sistem yang ada, tingkat inovatif pemilik atau manajer, dan turbulensi pasar tidak berpengaruh signifikan terhadap adopsi teknologi pemasaran digital oleh UMKM. Selanjutnya, adopsi teknologi pemasaran digital tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kapabilitas pemasaran UMKM. Namun, orientasi pasar berpengaruh terhadap kapabilitas pemasaran UMKM. Kemudian, kita lihat bahwa adopsi teknologi pemasaran digital berpengaruh signifikan pada responden yang memiliki minimal satu pekerja. Jadi penelitian ini juga menemukan bahwa kapabilitas pemasaran berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan bisnis UMKM di Indonesia. Kemudian saran atau aplikasi dari penelitian ini, yang pertama adalah aplikasi praktis bagi pelaku usaha. Keberhasilan digitalisasi bergantung pada kemampuan memahami pasar, mengintegrasikan teknologi ke dalam strategi bisnis, serta meningkatkan literasi dan kolaborasi digital untuk memperkuat daya saing. Kemudian pada lembaga pendamping atau pelatihan, jadi perlu berfokus pada pengembangan kapabilitas digital strategis UMKM melalui pelatihan berbasis sektor peningkatan literasi pemasaran digital, serta penguatan komunitas dan peer learning antar pelaku usaha. Kemudian bagi perbankan,
perlu mendorong transformasi digital UMKM melalui skema pembiayaan, digitalisasi, serta penilaian berbasis kesiapan digital. Kemudian, kepada pemerintah perlu merancang kebijakan yang berfokus pada penguatan kapasitas internal UMKM dan literasi digital UMKM untuk mempercepat transformasi digital yang berkelanjutan. Baik, demikian hasil penelitian yang saya lakukan. Sekian dan terima kasih.